Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Yuanggraini 618105111032. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP adalah serangkaian prosedur baik manual atau terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengintisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pemerintah pusat. Di sini juga terdapat tujuan dan karakteristik SAPP. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP terdiri dari sistem akuntansi pusat atau SAP dan sistem akuntansi instansi atau SAI. Sistem akuntansi pusat atau SAP dibagi menjadi dua. Yang pertama SAKUN, sistem akuntansi kas umum negara yang di dalamnya terdiri dari laporan arus kas dan neraca KUN. Yang kedua SAU atau sistem akuntansi umum yang di dalamnya terdapat LRA atau laporan realisasi anggaran pemerintah pusat dan neraca. Selanjutnya SAI, sistem akuntansi instansi, dibagi menjadi dua. Yang pertama SAK, sistem akuntansi keuangan, di dalamnya terdiri dari LRA, neraca, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan instansi. Yang kedua SABMN atau sistem akuntansi barang negara yang di dalamnya terdiri neraca, laporan BMN, serta laporan manajerial lain. Di sini juga terdapat jurnal-jurnalnya. Siklus akuntansi pemerintah pusat, yang pertama penyusunan neraca awal, yang kedua pencatatan APBN yang telah disahkan bersama DPR RI, yang ketiga pencatatan DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran, yang keempat pencatatan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang kelima penyusunan neraca percobaan, yang keenam pembuatan jurnal penyesuaian, yang ketujuh pembuatan jurnal penutup, dan yang kedelapan penyusunan laporan keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Maulana Dani Wicaksono dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan jelaskan tentang karakteristik sistem akuntansi pemerintahan pusat atau bisa juga disebut dengan SAPP. SAPP itu ada 5 ciri pokok. Yang pertama basis akuntansi, yang kedua sistem pembukuan, yang ketiga desentralisasi pembukuan akuntansi, yang keempat tentang bagan akun standar, yang kelima tentang standar akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang basis akuntansi. Basis akuntansi itu ada 2. Yang pertama tentang cash basis. Cash basis ini bisa disebut juga tentang dengan teknik pencapaian ketika transaksi keluar atau masuk. Yang kedua tentang persoal basis. Jadi persoal basis ini dilakukan ketika penerimaan dan pengeluaran, dicatat dalam teknik akuntansi. Yang ketiga ini sistem pembukuan. Jadi sistem pembukuan itu mencatat adanya transaksi masuk atau keluar sekali. Yang kedua tentang disable entry, yaitu dicatat 2 kali dalam sisi debit dan kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi pemerintahan daerah. Siklus akuntansi pemerintahan daerah tersebut jika diartikan yaitu merupakan serangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu dalam merubah input dalam bentuk dokumen transaksi keuangan yang nantinya akan menjadi output, dan output itu berbentuk laporan hasil keuangan. Tentunya pemerintah daerah dalam mengeluarkan laporan keuangan tentu ada serangkaian tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi saya akan memaparkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, pemerintah daerah menganalisis transaksi. Jadi transaksi apa yang mau dibuat laporan itu dianalisis dulu, baru ada penjurnalan transaksi atau disebut juga buku pencatatan awal. Kemudian klasifikasi dalam buku besar per akun ataupun
menyusun neraca saldo, kemudian menjurnal hasil yang harus dibayar ataupun diterima. Setelah tahapan itu baru penyusunan laporan keuangan. Setelah laporan keuangan selesai disusun semua, disesuaikan dulu dengan neraca saldo. Jika sudah sesuai, baru dilakukan penjurnalan dan memposting ayat jurnal penutup. Baru setelah itu tahap yang terakhir adalah jurnal balik. Baik, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffy Andri Pratama. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Akbar selaku dosen akuntansi pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Jadi, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar akuntansi dalam menyusun standar penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun di sini ada beberapa prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Yang pertama, basis akuntansi, yaitu basis akuntansi di sini merupakan berbasis akrual. Jadi yang kedua, prinsip nilai historis. Nilai historis di sini yaitu aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan. Yang kedua, realisasi, yaitu bagi pemerintah mendapatkan basis kas yang tersedia melalui anggaran pemerintah. Suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Lalu yang selanjutnya, substansi mengungguli bentuk formal. Dan yang selanjutnya, periodisitas. Lalu yang selanjutnya, konsistensi. Lalu pengungkapan lengkap. Dan yang terakhir, penyajian wajar. Mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Effendi, NIM 171051135. Jadi di sini saya memenuhi tugas, yaitu tugas akuntansi pemerintahan. Itu tugas saya, tujuan SAPP, Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat. Tujuannya yaitu tujuan SAPP ada 4. Yang pertama, menjaga hasil pemerintahan pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi, yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan kekuatan terlalu otoritas anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintahan pusat secara keseluruhan. Yang keempat, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan komponen dasar laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba dan rugi. Laporan laba dan rugi sendiri merupakan perpaduan antara pemasukan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan bersangkutan. Yang kedua, laporan ekuitas. Pembuatan laporan ekuitas atau modal memiliki maksud untuk mengetahui perkembangan perusahaan, apakah berjalan ke arah yang diinginkan atau malah sebaliknya, di mana hal ini bisa dilakukan dengan melihat hak kepemilikan modal dari perusahaan tersebut, tentu dengan jumlah periode yang telah ditentukan. Struktur pembuatan laporan ini sendiri terdiri dari investasi, saldo, laba, dan rugi hingga kepemilikan pribadi. Yang ketiga, tujuan dari pembuatan neraca. Tujuan dari pembuatan neraca ini perusahaan agar
kekayaan perusahaan pada pembuatan periode yang ditentukan dapat diketahui secara lebih detail. Hal tersebut yang membuat laporan neraca perusahaan haruslah disusun secara sistematis dan juga kronologis. 4. Laporan arus kas. Aliran kas dalam perusahaan seringkali digunakan demi kebutuhan produksi perusahaan tersebut. Untuk itulah harus dibuat sebuah laporan baku yang menjelaskan secara detail dan juga rinci tentang kas perusahaan, mulai dari aliran kas yang masuk ke perusahaan hingga aliran kas yang keluar dari perusahaan. Tentunya hitungan tergantung beberapa periode yang diinginkan. 5. Catatan atas laporan keuangan. Pembuatan laporan ini berguna bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengambil berbagai keputusan penting untuk kedepannya, yang tentunya untuk bisa mewujudkan visi perusahaan dan juga keuntungan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang struktur akuntansi pemerintahan, yaitu disingkat Sistem Administrasi Pemerintahan, yaitu SAP, di mana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan anggaran di suatu daerah, yang dimana disebut pasal 1, pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan pemerintahan daerah itu sendiri, di mana pemerintahan daerah prinsipnya adalah negara kesatuan. Di sana adalah struktur organisasinya, dibagikan anggaran untuk mengelola anggaran sesuai sistem organisasi tersebut. Di sini struktur akuntansi pemerintahan daerah, keuangan daerah adalah sebuah hak kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhannya, yaitu di mana sistem organisasinya itu memiliki keterberlangsungan pengelolaan anggaran, yang dimana akuntabilitas dan kredibilitas dalam pelaporan anggaran. Pemegang kekuasaan dalam menjalankan sistem administrasi pemerintahan yaitu menetapkan kebijakan dalam menentukan anggaran dan sistem pelaporan keuangan, yaitu menetapkan bendahara yang menerima dan atau bendahara yang mengeluarkan kebijakan. Itulah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aula, NIM 181051011040. Saya di sini akan mempresentasikan tentang entitas akuntansi pemerintahan daerah. Dalam akuntansi pemerintahan, entitas akuntansi mengacu pada sebuah entitas yang dilakukan untuk tujuan akuntansi untuk aktivitas tertentu. Sedangkan entitas pelapor mengacu pada organisasi secara keseluruhan. Pada akuntansi pemerintah di Indonesia, setiap jenis akuntansi pada setiap organisasi merupakan suatu entitas akuntansi tersendiri. Ada kemungkinan bahwa suatu organisasi mempunyai jenis akuntansi lebih dari satu. Karena itu, setiap jenis akuntansi merupakan entitas yang terpisah. Pada akuntansi pemerintahan, konsolidasi memang dilakukan, meskipun mekanismenya bukan seperti konsolidasi antara lain kantor pusat dengan kantor cabang, tetapi berjenjang. Misalnya, 1. Presiden mempunyai pelapor ke DPR dalam bentuk konsolidasi laporan kementerian negara atau lembaga. 2. Antara kementerian dengan Rektorat Jenderal dan kantor-kantornya, laporannya juga harus dikonsolidasikan. Yang 3, Eleson 1 mengonsolidasikan laporan ke Eleson 2 dan Kanwil di bawah kewenangannya. Demikian pula Kanwil mengonsolidasikan satu-satunya kerja atau satker di bawahnya.
dari presiden sampai dengan satu kerja masing-masing melakukan akuntansi. Jadi merupakan entitas akuntansi. Walaupun semuanya merupakan entitas akuntansi, tetapi hanya presiden dan menteri lebih tepatnya adalah kementerian atau departemen yang pelapornya diaudit oleh BPK. Jadi hanya presiden dan kementerian yang merupakan entitas pelapor. Hal yang penting yang dapat disimpulkan bahwa tidak semua entitas akuntansi menjadi entitas pelapor. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Ami Wilananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan neraca awal. Penyusunan neraca awal adalah neraca yang disusun pertama kali oleh pemerintah yang menunjukkan jumlah-jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca awal. Tahap-tahap langkah-langkah dalam menyusun neraca awal SKPD yaitu tahap pertama membentuk tim teknis SKPD. Tahap kedua mengidentifikasi jenis aset dan jenis kewajiban yang potensial dimiliki oleh suatu SKPD. Tahap ketiga menyiapkan daftar atau formulir. Tahap keempat melaksanakan inventarisasi. Tahap kelima mengumpulkan dokumen terkait yang digunakan. Tahap keenam melakukan penilaian atas kuantitas aset hasil inventarisasi. Tahap ketujuh mengumpulkan dokumen surat-surat berharga. Tahap ke-8 mengidentifikasi aset dan kewajiban per 1 Januari. Tahap ke-9 menentukan nilai aset dan kewajiban. Tahap ke-10 melakukan penjurnalan untuk pertama kali dalam mekanisme penyusunan neraca awal untuk akun aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Standar jurnal untuk penyusunan neraca awal SKPD yaitu jurnal untuk neraca awal dilakukan cukup sekali, yaitu saat awal periode penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah untuk pertama kalinya, dan SKPD belum pernah memiliki neraca tersebut. Apabila SKPD sudah pernah memiliki neraca sebelumnya, maka SKPD tersebut tidak perlu lagi membuat jurnal neraca awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novila Dianto dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017. Oke, saya akan menjelaskan tugas tentang mata kuliah akuntansi pemerintahan, di mana saya akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan, di mana agar berguna bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan, laporan keuangan harus memenuhi 4 karakteristik kualitatif. Yang pertama ini dapat dipahami atau understandability, yaitu suatu informasi akan bermanfaat jika dapat dipahami oleh penggunanya. Laporan keuangan disusun atas dasar kemudahan untuk segera dipahami oleh pengguna. Dan yang kedua ini relevan atau relevanse. Laporan keuangan dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi pengguna dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ini keandalan atau reliability. Artinya andal adalah jika informasi pada laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang signifikan atau material. Informasi yang disajikan sesuai dengan bukti transaksi yang terjadi di lapangan tersebut, tidak dimanipulasi atau dingada-ngada gitu dan diada-adakan. Dan yang keempat ini dapat dibandingkan atau comparability. Laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan entitas yang sejenis. Tujuannya adalah agar pengguna mendapatkan gambaran tentang perkembangan atau tren keuangan suatu entitas. Makanya laporan keuangan selalu disajikan dengan comparable dengan tahun sebelumnya. Oke, cukup sekian dari penjelasan yang saya jelaskan ini. Apa ada tutur kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.